pagi teman-teman ya, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang balance scorecard ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah menurunkan balance scorecard di level korporat ke level divisi. Dalam ilustrasi tadi divisi SDM ya. Seperti yang Anda lihat di sini di depan Anda ini ya. Inilah scorecard divisi SDM ya, ada 9 pilar. 3 diturunkan dari level korporat dan 6 dibangun berdasarkan proses kerja orang-orang SDM. Ya. Jadi sekali lagi caranya ada 2 mas ya, ada direct ya, ada indirect. Yang tidak kalah pentingnya ya masing-masing tadi sasaran kinerja tadi ya diterjemahkan juga KPI-nya. Ya seperti ini. Nanti targetnya ditulis juga. Setelah targetnya ditulis, ya kemudian itulah yang menjadi scorecardnya kepala divisi SDM, ya atau scorecardnya direktur SDM, ya desain. Jadi nanti direktur SDM atau kepala divisi SDM atau manajer SDM, ya ini tergantung level perusahaan Anda lah mas ya. Kalau manajer SDM ya ini cocok juga untuk KPI-nya manajer SDM mas. Nah tadi adalah untuk SDM ya, saya akan berikan contoh ringkas untuk marketing. Jadi sekali lagi ini adalah ilustrasi untuk corporate scorecard. Ya, bagaimana ini diturunkan ke level divisi marketing. Kalau divisi marketing, divisi produksi itu lebih straightforward mas ya, karena mereka divisi utama. Jadi di perusahaan itu kan memang ada beberapa divisi yang bersifat core ya, misalnya yang mencetak uang ya, misalnya divisi marketing, divisi produksi, divisi sales itu kan yang mencetak uang. Sementara kalau divisi SDM, divisi GE, divisi financial, divisi IT itu supporting. Jadi cara membaca scorecardnya itu memang agak sedikit lain perspektifnya, sudut pandangnya. Tapi kalau Anda dari divisi marketing, Anda dari divisi produksi itu mirip sudut pandangnya dengan level korporat. Ya karena divisi produksi, divisi marketing itu divisi-divisi yang bersifat core, ya divisi inti. Sehingga cara ini ketika diturunkan ke level marketing itu lebih straightforward mas ya. Ini contohnya adalah ini level corporate scorecard. Ya jadi kalau saya coba tampilkan di corporate marketing balance scorecard tuh jadinya seperti ini mas ya. Jadi yang nomor financial ini dua-duanya sama ini mas ya. Kita adopsi langsung. Customers juga tiga-tiganya kita adopsi langsung ya. Customer satisfaction, market share, customer acquisition itu di level corporate ada. Dan memang itu merupakan tugas pokoknya orang marketing ya. Sehingga memang itu layak dan relevan diambil, diadopsi langsung menjadi scorecardnya orang marketing. Ya, ini ada 3 nih. Ya. Ininya diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Ya. Itu di financial mas sama customersnya. Ya. Nah di bisnis prosesnya ada 4, yang 2 yang warna oranye itu adalah yang diambil langsung. Ya. Sama prinsipnya, kenapa diambil langsung? Karena itu 2 sasaran strategis di level corporate yang mengenai inovasi sama CRM ini merupakan tugas pokoknya divisi marketing. Jadi ya langsung diadopsi saja. Nah tapi mereka kemudian menambahkan yang warna biru ini mas, ditambahkan 2, ini contoh saja mas ya. 2-nya apa? Ya ini mas misalnya implement smart marketing programs. Jadi orang-orang divisi marketingnya harus bikin program promosi yang menarik, yang maknyus, yang cetar membahana ya, supaya menjadi excellent. Dan kemudian di level berikutnya adalah expand market areas. Jadi untuk meningkatkan jumlah pelanggan, akuisisinya meningkat ya area pemasarannya ditambah. Tadinya hanya di Jakarta misalnya, expand ke seluruh Jawa. Setelah Jawa dikuasai, ya expand ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi dan seterusnya. Nah di learning and growth-nya ini satu saja mas. Nah, ini mas sama mas ya. Jadi kalau di learning and growth itu saya selalu menyarankan sasaran strategisnya mirip seperti ini. Bagaimana Anda mengembangkan kompetensi SDM, orang-orang marketing. Ya, maksudnya ini kompetensi karyawan marketing, mas. Ya, SDM ini bukan divisi SDM, tapi karyawan marketing. Jadi
staf marketing lah misalnya. Jadi orang-orang marketing itu kompetensinya ditingkatkan juga. Jadi bahasanya adalah mengembangkan kompetensi staf marketing. Jadi mereka dikasih training lah mengenai marketing research, mengenai marketing positioning, branding, dan seterusnya. So inilah mas ya, marketing, balance scorecard untuk level marketing. Sekali lagi, mostly ya kalau ini karena marketing ini divisi inti, mostly sasaran strategisnya diadopsi langsung yang warna oranye itu. Orang marketing hanya menambahkan 3 sasaran strategis baru, yakni warnanya biru. Nah berikutnya ya tentu dikasih KPI juga mas ya, KPI-nya mirip lah dengan level korporat. Misalnya kalau KPI-nya implement smart marketing ini, katakanlah persentase penyelesaian program marketing. Jadi misalnya Anda punya 10 program promosi, ya 10-10-nya bisa menjadi tereksekusi. Ya. Kemudian kalau expand market areas, KPI-nya juga sederhana, jumlah area pemasaran baru. Misalnya tahun depan Anda punya target area pemasaran barunya nambah 10 area baru. Jadi KPI-nya jumlah pemasaran area baru. Ya, jadi kalau yang di sini misalnya KPI-nya adalah jumlah mungkin saya pindah seperti ini aja mas ya. Yang warna oranye KPI-nya seperti yang di corporate ya, Anda bisa lihat. Yang ini juga oranye ini. Jadi yang baru ini hanya biru, ada 3. Yang ini misalnya KPI-nya adalah tingkat penyelesaian program promosi pemasaran gitu ya. Jadi misalnya Anda setahun punya marketing plan lah, namanya marketing plan ya, orang marketing itu punya marketing plan. Berapa persen itu marketing plan-nya? Mungkin dalam marketing plan-nya itu ada sampai 10 item gitu ya. Dari 10 item itu berapa yang tereksekusi? Ya, itu mas, tingkat penyelesaian program promosi pemasaran dan marketing plan. Ini KPI-nya mas. Nah kalau yang KPI expand market sharing, expand market area ini ya simple mas ya. Jumlah area pemasaran baru. Ya, misalnya targetnya 10. Kalau ini targetnya 100% mas, tereksekusi. Jadi itu mas ya, area pemasaran baru. KPI yang lebih, atau misalnya jumlah distributor baru gitu ya. Bisa ada 2, area pemasarannya baru 10, masing-masing area pemasaran bisa mendapatkan 2 distributor atau 1 agen lah, distributor atau agen gitu mas ya. Nah kalau yang terakhir ini KPI-nya sama seperti yang orang SDM tadi ya, sektor kompetensi, staff marketing, rata-rata skor kompetensi. Jadi orang-orang marketingnya dicek, dites, tertulis, paham nggak mengenai ilmu branding, paham nggak mengenai ilmu pricing, paham nggak mengenai ilmu marketing plan gitu ya. Jadi ini KPI-nya mas. Ya. Tinggal kasih target. Ya. Jadi seperti itu mas ya. Ini untuk marketing, untuk balance scorecard level marketing ya, divisi marketing diturunkan ya. Sama sekali lagi ada 3 yang baru dan yang lainnya di drive dari korporat. Itu untuk divisi marketing mas. Nah kalau untuk divisi produksi seperti ini contohnya ya, sama ini mas ya. Orang produksi ini
eh, merupakan divisi inti, ya. Jadi sasaran strategisnya seperti ini, Mas, ya. Ada beberapa yang menginduk ke korporat, ya, misalnya cost di korporat kan ada mengendalikan biaya, Mas, ya. Tapi ketika diturunkan ke produksi ya ditulis seperti ini, Mas, manage production cost efficiency. Jadi orang-orang produksi harus mengendalikan biaya dari sisi biaya SDM, biaya produksi. Kalau Anda lihat di SDM kan ada mengendalikan biaya ini, Mas, biaya karyawan, mengendalikan biaya karyawan secara efisien, ya. Jadi biaya karyawan. Di marketing juga ada tadi, ya, marketing cost efficiency, ya. Jadi KPI-nya ya marketing cost, ya, realisasi dibanding budget misalnya. Jadi kata-katanya kalau di corporate kan umum, Mas, ya, manage cost. Kalau di masing-masing divisi ya dicantumkan divisinya, mengelola biaya pemasaran. Kalau orang SDM ya mengelola biaya SDM. Kalau orang produksi ya mengelola biaya produksi. Ya, jadi seperti ini, Mas. Kemudian di sisi lain, orang produksi juga membantu peningkatan sales revenue yang ada di korporat dengan cara meningkatkan kapasitas produksi, ya. Seringkali salesnya menjadi tersendat kalau produksinya itu bottleneck, ya, permintaannya tinggi tapi produksinya tidak bisa ngejar, itu sering terjadi. Kayak kasus dulu, ya, sepeda motor Honda penjualannya agak sedikit stagnan bukan karena nggak laku, karena memang produksinya tidak sanggup, ya, sudah full. Nah, ini misalnya katakanlah ya ekspansi pabrik baru nanti KPI-nya, ya. Kemudian enhance customer satisfaction by great product quality, ya. Jadi customer satisfaction ini ada di level korporat, Mas, tapi orang produksi mencoba menyumbang customer satisfaction dengan cara menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian achieve in operational excellence in production, ini juga ada di level korporat, ya, achieve operational excellence bahasanya di level korporat. Kalau di produksi ya kita tulis achieve operational excellence in production. Kemudian manage dramatic growth ini juga sudah ada di level korporat, ya, diadopsi langsung. Kemudian learning growth-nya juga sama, Mas, mengembangkan kompetensi SDM produksi, maksudnya orang-orang di bagian produksi, operator, manajer produksi, asisten manajer produksi itu dikembangkan kompetensinya. Ya, jadi seperti ini, Mas, ya, sama, Mas. Kemudian ini juga masing-masing dibikin KPI-nya, ya. Sekali lagi ada 5, ya, ada 6 produksi, ya. Saya bikin sederhana. Sebagian adopsi langsung, ya, semi adopsi, maksudnya semi adopsi itu diadopsi langsung dikasih kata-kata baru, ya. Achieve operational excellence in production. Kalau di korporat kan bahasanya achieve operational excellence saja. Ini di produksi achieve operational excellence in production. Manage tambahin production cost efficiency. Di customers enhance customer satisfaction ditambahkan by great product quality. Increase sales revenue with optimum production capacity. Ya. Jadi semi adopsi. Nah, ini kalau mau dibikin KPI-nya seperti ini, Mas, ya. Jadi mari coba kita bikin KPI-nya. Kita rapikan. Ini berikutnya aja nanti. KPI-nya mungkin bisa copy dari sini, ya. Ini. Yang pertama biaya, ya, misalnya biaya produksi lah,
ya, actual versus budget. Ya, targetnya ya maksimal 100%, jangan lebih dari 100%. Kalau di atas 100% berarti kan over budget, Mas. Ya. Jadi biaya produksi kan selalu sudah ada anggarannya, Mas, ya. Tiap tahun sudah dianggarkan, kalau bisa maksimal 100%, jangan over budget. Kalau over budget berarti bleeding. Nah, di sini kita bicara mengenai production capacity. Ya, misalnya jumlah pembangunan pabrik baru. Ya. Maksudnya Anda bikin pabrik baru supaya kapasitasnya nambah. Atau misalnya tingkat utilisasi mesin. Ya. Jangan utilisasi mesinnya cuma 60%, 70%, atau 80% karena sering terjadi kerusakan. Ya kalau bisa utilisasinya 95%, Mas, ya, tinggi gitu ya. Ini pabrik barunya nambah 1 misalnya. Kalau yang ini kita bicara mengenai quality, Mas, ya. Ya, bicara mengenai quality ya. Misalnya ya defect rate. Ya, kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Atau reject rate. Jadi defect rate itu maksudnya gini, Mas. Produk yang tidak lolos QC internal ya. Jadi Anda biasanya kalau perusahaannya manufacturing atau perusahaan di pabrikasi itu punya yang namanya quality control. Nah, produknya jangan terlalu banyak defect, itu lolos. Nah, kalau reject ini sudah lolos dari QC tapi kemudian dikembalikan oleh customers. Karena customersnya komplain nih produkmu ada cacatnya, misalnya kamu beli handphone. Ini kok layarnya sudah ada coretannya, itu kan berarti dikembalikan, reject rate. Atau saya kemarin beli kamera handycam ya, belum ada sebulan sudah rusak, Mas. Mereknya Panasonic, itu berarti reject rate. Ya, sayanya kembalikan tuh produknya. Karena belum ada sebulan kok sudah rusak. Jadi orang produksi kalau ininya tinggi ya customer satisfaction-nya ya nyungsep, Mas. Contohnya saya tadi, saya tidak happy lah. Saya beli handycam baru sebulan kalau sudah rusak. Mereknya Panasonic. Saya kalau disurvei ya tidak akan happy. Nah, itu terjadi karena orang produksinya mungkin tidak bagus ya, defect, quality controlnya ya. Ini, Mas, KPI-nya ya. Nah, yang berikutnya ini, KPI yang ini. KPI yang Achieve Operational Excellence in Excellent Production ini banyak, Mas, ya. Misalnya ya waste-nya gitu ya. Waste-nya jangan banyak-banyak ya. Waste rate jangan terlalu tinggi waste-nya misalnya. Maksudnya barang buangannya. Atau kemudian persentase order barang yang diproduksi tepat waktu gitu, Mas, ya. Kemudian yang berikutnya misalnya bisa juga stok ya. Jadi stok istilahnya itu inventory stock level. Maksudnya begini, Mas, ini maksudnya jangan terlalu tinggi ya stok di gudang. Kalau terlalu tinggi itu jelek ya, boros. Ya misalnya katakanlah ya maksimum berapa gitu ya. Maksud saya level inventory-nya itu maksimum misalnya 15 hari gitu ya. Jadi barang-barang di gudang itu
dicadangkan dalam waktu 15 hari. Itu bagus itu Mas. Kadang-kadang kan perusahaan pabrik itu punya stok yang sampai di gudang disimpan untuk pemakaian sampai 3 bulan ke depan. Itu kan boros Mas. Itulah kenapa di Toyota disebutnya zero inventory. Ya. Jadi mereka sebutnya just in time inventory. Begitu underdeal mau bikin mobil, underdealnya itu langsung datang dari supplier, langsung dibikin hari itu juga. Jadi gudangnya nyaris zero Mas. Namanya itu just in time inventory. Jadi barang datang dari supplier, hari itu juga dibikin selesai. Itu excellent itu Mas. Nah di banyak perusahaan Indonesia tidak sanggup seperti itu supply chain-nya harus canggih ya. Koordinasi Anda dengan supplier itu sangat tinggi. Bahkan database komputer Anda dengan database komputer supplier itu terkonek. Jadi mereka juga bisa membaca produksi Anda. Begitu barang Anda di gudang sudah mau habis, mereka langsung nyetok tanpa ditelepon, tanpa diperintah ya, sudah otomatis. Ya, jadi itu namanya zero inventory Mas, just in time inventory. Nah ini 15 hari ini masih boros ya. Mungkin Anda bisa turunkan lagi ya, menjadi 3 hari atau 7 hari. Kemudian manage dramatic growth, ya KPI-nya tadi sudah ada di level korporat, ya misalnya jumlah produk baru, ya jumlah produk baru. Nah yang terakhir ini sama juga Mas, ya jadi tadi rata-rata skor kompetensi staf produksi, ya atau SDM produksi lah. Jadi itu Mas KPI-nya Mas. Ya. So itulah Mas ya. Jadi contoh untuk bagaimana menurunkan cascading level balance scorecard atau level produksi. Ya. Sekali lagi produksi ini bagian utama, bagian inti, jadi lebih straightforward. Ya, dibikin simple saja, tapi KPI-nya strong, KPI-nya terukur. Sama ini marketing tadi ya, sudah kita bikin KPI-nya juga harus terukur. Jadi itulah Mas ya, jadi sekali lagi itulah pembelajaran kita mengenai balance scorecard ya, kita sudah belajar bagaimana menyusun sasaran strategis seperti ini ya, menyusun contoh-contoh sasaran strategis tadi di video-video pertama, saya juga sudah saya kasih contoh KPI-nya, kemudian kita baru saja juga bicara mengenai bagaimana cascading dari level korporat ke level divisi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai balance scorecard, mudah-mudahan bermanfaat bagi kinerja bisnis Anda di masa kini dan di masa mendatang. Sehingga perusahaan Anda atau kantor Anda menjadi cetar membahana kinerjanya. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.